Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor. Jumpa lagi dengan saya, Dedi Supriyadi. Insya Allah pada video kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mengisi SKP online pada web jelita.bogorcup.go.id. Langsung saja, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk mempelajari, membaca Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat di sini. Pada video kali ini kita akan langsung saja menghitung angka kredit golongan 3B dengan 3C. Tabelnya bisa Bapak Ibu lihat di sini ada angka golongan 3B ke 3C butuh angka kredit per tahun 1,5, 3C 3D butuh angka kredit per tahun 20,25. Dari mana angka-angka tersebut didapat? Kita lihat di sini. Kita dapatkan dari rumusnya dari perhitungan ini. Rumusnya adalah AK sama dengan AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM dibagi JWM dikali NPK dibagi 4. Singkat saja kita contohkan untuk menghitung angka kredit per tahun guru golongan 3B. Misalkan guru 3B mengajar IPA sejumlah 30 jam. Untuk golongan 3B dulu Bapak Ibu ya, kita lihat untuk golongan 3B. Oke, kita lihat untuk golongan 3B, angka kredit yang dibutuhkan dari golongan 3B untuk naik pangkat satu tingkat lebih tinggi di atasnya, yaitu 3C, dibutuhkan angka kredit sebesar 50 angka kredit. Kemudian wajib pengembangan diri sebesar 3 angka kredit dan wajib publikasi ilmiah atau karya inovatif sebesar 4 angka kredit. Nah, kita langsung 50 dikurangi dengan 3 dari pengembangan diri wajib, 4 angka kredit dari unsur publikasi ilmiah atau karya inovatif wajib, dan 5 angka kredit dari unsur penunjang. Kita masukkan di sini 50 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 5 dikali 30 per 30 dikalikan dengan 100%. Oke, kita kurangi 50 ya, 50 dikurangi dengan 3 dikurangi 4 dikurangi 5 dapat 38. 30 per 30 100% adalah 1. Nah, di sini kenapa 100%? Asumsi kita nilai penilaian kerja baik kinerjanya adalah dalam kategori baik, dan baik itu setara dengan 100%. Ya, sehingga 38 kali 1 dikali 1 sama dengan 38. 38 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 9,5. Nah, ini angka kredit untuk golongan 3B ya, untuk golongan 3B. Angka kredit per tahun adalah 9,5. Kemudian kita contohkan lagi misalkan angka kredit untuk golongan 3C. Nah, kita ubah misalkan golongan 3C ya, misalkan jam mengajarnya 35 jam per minggu, nilai kinerjanya baik. Kita buat 3C untuk naik ke 3D butuh angka kredit 100, angka kredit kumulatif, angka kredit kumulatif 100, wajib pengembangan diri 3, wajib publikasi ilmiah atau karya inovatif 6, dan wajib
angka kredit penunjang 10. Nah, kita kurangi, kita hitung 100 dikurangi 3 ditambah 6 ya. 3 itu wajib pengembangan diri dari unsur 3 angka kredit dari unsur pengembangan diri dan 6 dari publikasi ilmiah atau karya inovatif, dikurangi dengan 10% dari 100 yaitu 10 dikali 35 per 35 dikali 100 ya. Kita hitung bersama-sama. 100 dikurang 3 dikurang 6 dikurang 10, hasilnya adalah 81. Kemudian 35 per 35 adalah 1, 100 per 100 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 81 dibagi 4, hasilnya adalah 20,25 untuk golongan 3C. Oke, ya, 20,25 untuk guru ya, untuk guru golongan 3C. Oke, nanti angka-angka kredit yang 3B 3C tadi ya, sesuai dengan golongan Bapak Ibu, nanti kita akan gunakan untuk mengisikan angka kredit pada SKP online. Ringkasnya sudah saya buat dalam tabel. Nah ini ya, ini tabel unsur pembelajaran untuk golongan-golongan yang tertera pada tabel ini. Baik, langkah berikutnya, mari bersama-sama kita buka web jelita.bogorkap.go.id. Kita masukkan NIP ya, kita masukkan NIP. Klik masuk aplikasi. Oke, klik si cantik laporan kinerja. Oke, masih kosong. Kita klik tambah periode SKP. Kita klik 4 periode ya, dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kita simpan. Yes. Oke, di sini sudah seperti ini. Atasan langsung Bapak Ibu edit dengan klik tombol edit yang berlogo pensil. Klik di sini. Nama atasan langsung kita siapkan datanya ya, nama atasan langsung kita. Oke, nama atasan kita, namanya, kemudian jabatannya adalah kepala ya, kepala sekolah Bapak Ibu, atau kalau yang PLT tambahkan dengan PLT. Klik pangkat golongan atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah, klik simpan. Yes, oke. Nah, berikutnya kita mengisikan target SKP-nya. Kita klik tombol hijau. Oke, kita klik tambah target SKP. Oke, di sini ada pilihan seperti ini, muncul tabel seperti ini. SKP atas langsung, sub-sub kegiatan, indikator, jenis kinerja, target kuantitas, satuan kuantitas, penjelasan, target waktu, kualitas, angka kredit, sampai dengan biaya. Nah, kita sesuaikan. Saya sudah membuat tabel guru golongan 3B 3C. Ya, saya sesuaikan. Di sini saya ambil dari pelajaran Permenpan nomor 16 tahun 2009 dan saya batasi sesuai dengan Juknis pada Permendiknas 35 tahun 2010. Nah, ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh share dari saya. Ini tidak harus semua diisikan dengan lengkap ya, tidak harus semua, karena disesuaikan dengan kebutuhan golongan 3B 3C tadi. Oke, ini kita kembali. Misalkan saya coba menginputkan golongan 3C, artinya 3B pun sama. Kenapa saya anggap sama? Karena golongan 3B dengan 3C itu sudah wajib nah ini ya, golongan 3B 3C sudah harus wajib membuat ya atau memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, wajib dari unsur publikasi ilmiah atau karya inovatif. Jadi Bapak Ibu boleh membuat diktat modul atau PTK atau alat peraga ya, sifatnya masih opsional. Boleh memilih
kecuali nanti dari golongan 3D ke 4A itu wajib katanya wajib untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk seperti contohnya PTK. Nah, sedangkan dari 3B ke 3C atau 3C ke D itu tidak wajib PTK, tapi untuk memenuhi angka kredit dari publikasi ilmiah itu boleh diktat, modul atau buku ber-ISBN ya, dan karya tulis lainnya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat alat peraga. Jelasnya kita lihat di sini. Ya, pilihan-pilihan publikasi ilmiah atau karya inovatif yang bisa Bapak Ibu buat. Ada pilihan-pilihannya, jenis publikasi dengan angka kreditnya, ya, buku misalkan angka kreditnya 4, ya, kemudian makalah angka kreditnya 2, atau modul diktat. Nah, ini ya, bisa Bapak Ibu lihat. Dan yang paling akhir adalah membuat buku pedoman guru. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat format-formatnya, yaitu pada buku 5 PKB. Ya. Kriteria-kriteria apa saja harus dipenuhi dalam publikasi ilmiah. Kemudian karya inovatif pun sama, ya, ada teknologi tepat guna dan sebagainya. Ya, sampai dengan membuat alat praktikum sampai dengan kategori kompleks maupun sederhana. Baik, ini Bapak Ibu bisa pelajari dari Permenpan nomor 16 tahun 2009. Oke, kembali ya, kita akan coba mengisi langsung ke golongan 3C ya, golongan 3C, guru golongan 3C. Nah, ini kita klik tombol. Nah, ini pilihannya tidak cascading, tidak ada pemangku jabatan. Nah, kita klik sementara ini karena belum ada SKP atasan langsung kita klik saja tidak ada pemangku jabatan. Dan kita salin ya, kayak ini kita salin sini, kita masukkan sini. Dan indikator capaian kinerja ini redaksinya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan target-target indikator capaian. Kemudian jenis kinerja adalah kinerja utama, targetnya adalah satu laporan kinerja. Oke, laporan kinerja apa? Nah, kita bisa perjelas dengan laporan kinerja tahunan. Ini kita ambil dari Permenpan tahun 2009 ya, Permenpan 16 tahun 2009. Ini kita kopikan sini untuk perjelas. Nah, tugas pembelajaran adalah penuh 1 tahun atau 12 bulan. Nah, angka kreditnya untuk golongan 3C. Nah, ini golongan 3C ya. Angka kreditnya 20,25. Dari mana? Yang tadi sudah kita hitung. Nah, di sini tabel ini ya. Sudah kita hitung. Kita masukkan 20. Untuk aplikasi ini bukan koma tapi menggunakan titik. 20.25. Kemudian kita simpan. Yes. Oke. Kemudian tambah lagi target SKP. Klik tidak ada pemangku jabatan. Kita klik misalkan tugas tambahannya menjadi wali kelas. Kita simpan. Laporan penilaian kinerja kita pindahkan ke sini. Jenisnya kerja utama, target kuantitas 1 laporan kinerja. Oke, kita perjelas laporan kinerja tahunan pada penjelasan. Targetnya menjadi wali kelas adalah 1 tahun. Oke, angka kreditnya menjadi wali kelas. Wali kelas adalah, oke, kita lihat sini. Wali kelas adalah ini dari Permendiknas 35 tahun 2010. Wali kelas adalah tugas tambahan yang dilaksanakan dalam penuh 1 tahun, sehingga nilai angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pelaksana pembelajaran atau pembimbingan. Ya, kita lihat di sini 5% dari 20,25 ya, nilainya adalah 1,01.
kita ketikkan 1,01. Ketik, simpan, yes, oke, sudah tersimpan. Kita tambah lagi, kita klik, kita oke sini. Nah, untuk Bapak Ibu guru SD silakan mengisikan tugas pembimbingan yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak ada wali kelas di satuan pendidikan SD. Nah, berikutnya kita isikan membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler. Ya, kita teruskan dengan kegiatan ekstra kurikuler. Ini. Laporan kinerja. Kita perjelas. Nah, menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu, kita perhatikan. Menurut Permendiknas 35/2010, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dalam periode kurang dari 1 tahun, ya, tugas temporer. Sehingga di sini nilainya bukan lagi 5%, tetapi 2%, ya, 2% dari unsur utama. Sehingga di sini membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah 20,25 dikali 2%, hasilnya 0,41. Itu kita simpan, yes, oke. Tambah lagi, ya, tambah lagi dengan menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Simpan. Menyusun KTSP atau menyusun kurikulum itu nilainya adalah, kita lihat adalah menyusun KTSP itu, nah ini tim pengembang kurikulum, ya, nilainya ada 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi 5% dari 20,25 bagi golongan 3C. 5% dari 20,25 adalah, ya, 5% dari 20,25 adalah 1,01. Kita lihat. Jadi 1,1 kita ketikkan di sini, kemudian kita simpan, yes. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kita perhatikan. Menurut Permendiknas 35 tahun 2010, tugas tambahan yang relevan dengan Bapak Ibu itu per tahun itu maksimal adalah 2 kegiatan. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi wali kelas dan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, nah Bapak Ibu tidak boleh menjabat tugas tambahan menyusun kurikulum. Pilih 2 dari 3 ini. Ya, misalkan ternyata kita mau lebih cenderung memilih menjadi wali kelas dengan menyusun kurikulum. Kita sampaikan kepada atasan kita, tugas tambahan maksimal kita 2, berarti ini kita boleh hapus. Klik saja logo ya silang ini yang berwarna merah, kita klik, kita hapus. Oke, ya. Kemudian ini kita kurang spesifik, boleh kita edit sini, klik edit, kita tambahkan dengan nama sekolah Bapak Ibu. Itu. Kita simpan, yes, oke. Tugas tambahan Bapak Ibu dalam setahun maksimal 2 tugas tambahan.
wali kelas dengan tim pengembang kurikulum. Silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut pada Permenpan 16 tahun 2009. Tidak harus wali kelas dan menyusun kurikulum, bisa menjadi wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan atau kepala laboratorium dan sebagainya. Silakan. Yang maksimal tugas tambahannya adalah 2 tugas tambahan dalam periode 1 tahun. Baik, berikutnya kita masuk ke yang berwarna biru ini. Nah, yang berwarna biru ini saya berikan tanda biru, warna biru ini artinya kita masuk ke unsur PKB, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan dari unsur pengembangan diri, ya, PD. Nah, ini PD ini untuk golongan 3B dengan 3C tadi kembali kita lihat wajib 3. Nah, itu ya, wajib 3. Silakan Bapak Ibu rencanakan dalam waktu setahun ke depan berapa diklat yang harus Bapak Ibu tempuh. Kalau seandainya diklat fungsional ini kita tuliskan, ya, kita tuliskan dan tapi kita tidak yakin bakal terpanggil, Bapak Ibu hapuskan saja, ya, tidak perlu, ya. Bukan tidak perlu, karena Bapak Ibu khawatir tidak terpanggil tahun ini, ya, Bapak Ibu tidak perlu, ya, mengisikan diklat fungsional yang lamanya sekian jam sampai dengan sekian jam. Bapak Ibu bisa mungkin ke kegiatan yang lebih fleksibel, ya, kapan saja bisa Bapak Ibu ikuti dalam forum MGMP atau dalam forum KKG. MGMP bagi guru SMP, KKG bagi guru SD, atau MKKS bagi kepala sekolah, atau K3S bagi kepala sekolah SD, sekali lagi MKKS bagi kepala sekolah SMP. Atau di sini misalkan kita sebagai guru, kami sebagai guru, kita klik kegiatan kolektif guru. Di sini kita tambah target SKP, kita klik guru jabatan, kita masukkan di sini, kita klikkan ini, kita simpan indikatornya. Nah, ini kita rencanakan mengikuti kegiatan kolektif ini dalam 1 tahun ini. Kita berencana 4 kali. Oke, kita tuliskan 4, satuannya 4 surat tugas. Nah, kita jelaskan lagi maksudnya surat tugas apa. Nah, surat tugasnya di sini, oke, kegiatan MGMP ini opsional Bapak Ibu, variasinya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ini dalam waktu 12 bulan, satu kegiatan. Ini nilainya kita bisa lihat 0, kita lihat di sini kegiatan kolektif. Nah, kegiatan kolektif ini kegiatan kolektif. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau loka karya atau kegiatan bersama, nah nilainya 0,15 dan seterusnya ke bawah, ya. Nanti kita rubah di sini nilainya 0,15. Oke, kita simpan. Kita klik yes, oke. Berikutnya kita masukkan lagi, misalkan keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, seminar atau kolokium. Kita klik, tambah tidak mau jabatan, ini, klik ini, klik ini. Kita target 2 dan satuannya surat keterangan. Kita boleh tambah penjelasannya, misalkan, atau ini dari Permenpan keterangannya. Oke, dalam waktu 12 bulan, satu kali nilainya 0,1, kita simpan, yes. Oke.
Bapak Ibu, misalkan penasaran, saya insya Allah target tahun 2021 ini mengikuti diklat fungsional. Silakan Bapak Ibu, silakan yakin akan terpanggil mengikuti diklat fungsional, silakan diisikan. Ini targetnya 1 ya, satu surat tugas. Biasanya ini kita ambil dari Permenpan, semua diambil mengacu dari Permenpan. Misalkan target 3 bulan kita ikut diklat, mulai dari perencanaan, kemudian proses mengikuti diklatnya sampai dengan buat laporan, kemudian pengimbasan terhadap rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu, kita target 3 bulan. Nah, nilainya untuk diklat yang nilainya 30 sampai 80 jam, angka kredit 1. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di di sini di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nilainya 1. Nilainya 1. Kita klik 1, kita klik simpan. Yes. Kemudian kita lanjut. Nah, ini logo yang berwarna tabel yang berwarna pink. Nah, tabel berwarna pink ini adalah unsur publikasi ilmiah. 3B, 3C wajib mengikuti publikasi ilmiah atau membuat karya inovatif. Misalkan kita membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Penelitian yang kita kenal mungkin PTK Bapak Ibu ya. Kita klik di sini, coba target, klik jabatan, kita klik ini, kita klik ini. Nah, buat PTK targetnya 1 dalam 1 tahun ya. 1 dalam 1 tahun. PTK kita lihat di Permenpan. Nah, ini buat laporan hasil penelitian, kita bisa lihat di ini, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya dan diseminarkan. Kata kuncinya wajib diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Satu hasilnya adalah laporan ya. Seperti itu. Satu hasil laporan. Penjelasannya misalkan karya tulis berupa PTK seperti itu Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu target 6 bulan atau 1 tahun, silakan ya. Kita buat misalkan 6 bulan. Angka kredit 1 PTK adalah 4. Sekali lagi, PTK yang sudah diseminarkan. Kita klik simpan. Kita klik yes. Oke, berhasil. Nah, untuk golongan 3B, karya ilmiahnya atau publikasi ilmiah cukup 1 yang menilai 4, terpenuhi ya, terpenuhi. Nah, ini 3B, 3C, 4. Nah, 3C ke 3D 1 PTK kurang. Nah, silakan Bapak Ibu mau membuat publikasi ilmiah, silakan. Yang berikutnya, atau membuat karya inovatif, misalkan supaya lebih variatif, misalkan kita membuat karya inovatif ya, silakan. Atau membuat buku pedoman guru atau membuat diktat, silakan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Bapak Ibu masing-masing di sekolah. Misalkan kita membuat buku pedoman guru, misalkan membuat buku pedoman guru, klik di sini, klik buku pedoman guru. Ini misalkan kita buat buku pedoman guru dalam waktu, nah ini namanya buku ya, kita sesuaikan perangkat RB. Nah, ini buku pedoman guru di sini, satuannya buku, nilainya 1,5 kreditnya.
namanya buku penjelasan ya, boleh penjelasan buku pedoman pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, ini akan kita buat dalam waktu 6 bulan ya. Nilainya 1,5. Klik simpan. Yes, itu ya. Tuh. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat karya inovatif, silakan tambahkan misalkan membuat karya inovatif, silakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus bisa mengukur diri dalam waktu 1 tahun ke depan ini, apakah mungkin membuat PTK, juga membuat buku pedoman guru, juga membuat karya inovatif. Kalau memang Bapak Ibu melaksanakan hal tersebut, silakan ditargetkan dibuat. Tapi seandainya tidak, nah silakan untuk menabung ya, nggak kredit silakan ditargetkan di tahun berikutnya. Bapak Ibu, berikutnya kita misalkan ini ya, misalkan kita mengikuti 3 kegiatan penunjang. Misalkan kegiatan penunjang itu sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan belajar hasil tingkat sekolah. Ini kita klik ya, kita klik di sini. Kita klik di sini. Laporan pengawasan. Target nilai utama. Nah, ini misalkan hanya sekali ya, atau 2 kali, sesuaikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Surat keterangan. Nah, redaksinya kita lihat tuh sebagai pengawas ujian. Nah, ini pengawas ujian. Nah, ini ya, di pengawas ujian tingkat sekolah, nilainya 0,08. Satu hasilnya surat keterangan 0,08 ya, kecil, tapi kalau banyak ya sudah bisa bagus ya untuk mendapat kredit. Dan misalkan pengawasan ya, pengawasan penilaian akhir semester ya, atau penilaian akhir tahun ya, atau ujian sekolah. Kan Bapak Ibu buat target 2. Nah, boleh misalkan dalam waktu misalkan 1 tahun ya, 1 tahun. Angka kreditnya tadi satu kegiatan 0,08. Simpan. Yes. Oke, berikutnya apa? Bapak Ibu ingin misalkan sebagai anggota PGRI atau pramuka, dipilih di sini. Nah, tuliskan misalkan PGRI cabang Jaya, indikator keberhasilannya, laporan kegiatan yang tersusun. Cabang Sukajaya. Jenis kinerja utama, targetnya menjadi anggota PGRI setahun ya, surat keterangan penjelasannya misalkan menjadi anggota PGRI ya, menjadi ya anggota aktif PGRI cabang atau ranting tempat Bapak Ibu ya. Kemudian targetnya adalah 1 tahun. Nah, anggota aktif nilainya 0,75. Disimpan. Yes. Oke. Nah, saya rasa cukup seperti ini. Jangan terlalu banyak juga. Ya, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, waktu yang kita miliki, dan kesibukan kita yang lainnya sebagai tugas-tugas guru ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa lihat hasil pengisian SKP tadi. Klik tombol cetak SKP yang berwarna oranye ini.
Kita klik. Oke, sudah muncul seperti ini ya, 10 kegiatan pada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik download, kemudian simpan di folder tertentu ya, akan di folder download, misalkan ya namanya SKP online 2021, nama Bapak Ibu ya, jadi Supri ya di. Oke, disimpan. Oke, kalau sudah disimpan, Bapak Ibu print, cetak ya, tanda tangan ya, Bapak Ibu tanda tangan, kemudian atasan langsung atau kepala sekolah menandatangani ya, PLT itu boleh menandatangani. Kemudian yang titik-titik ini adalah tempat di mana SKP ini ditandatangani. Kalau disesuaikan dengan lokasi sekolah Bapak Ibu. Itu kalau sudah di close, jangan lupa ditutup. Oke, itu aja sejauh ini, itu aja gambaran penginputan SKP online tahun 2021 bagi tenaga fungsional guru pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak narasumber dari BKSDM Kabupaten Bogor dan rekan-rekan staf Unpek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.